Saya ini Mas pengen bantu orang banyak sih. Males itu ya jangan loh. Kalau kita males ya kita nggak punya uang. Saya suruh nangkep musang, ya bacain doa, bersihin makam, ngubur ari-ari. Nah, iya. Itu kan ada. Mas Santo Suruh Siap, ini yang Mas. terkenal banget, viral, mau disuruh apapun bisa kecuali yang melanggar hukum agama Benar. dan negara ya. Benar. Itu Mukulin orang nggak mau gitu. takut. Teman-teman luar biasa ngobrol sama Mas Santo ini karena beliau dimulai dari sebuah pribadi butuh kerjaan karena bantu ibunya yang sakit, kemudian fokus kerja apapun. Nah, ketika apapun di Santo Suruh, ternyata yang viral ini adalah kayak ujungnya ya. Ternyata udah ngelakuinnya bertahun-tahun ya ini Mas ya. Udah 5 tahun. 5 tahun. Kalau kita dengar baru 6 bulan setahun ini, ternyata udah ada proses menjalani selama 4 tahun ke belakang. Nah, Mas Santo Suruh, mungkin semua udah banyak cerita lah. Saya mau cerita yang paling aneh gitu mungkin terjadi di Santo Suruh. Dan by the way teman-teman, saya dengar ceritanya ratusan orang mitra pertama itu Mas Santo Suruh nggak ngambil komisi sama sekali, beneran kayak yang ya ada kerjaan dioper aja, ada kerjaan dioper aja, ada kerjaan dioper aja, dan ternyata rezekinya jadi lebih banyak ya. Alhamdulillah. Diundang kemana-mana, diajakin banyak orang, dan saya mau penasaran sih, filosofi bisnis Mas Santo apa Mas? Bangun Santo Suruh ini kan sekarang Santo Suruh bukan tentang Mas Santo lagi kan, udah Iya. banyak banget orang yang terlibat di situ. Iya, saya ini Mas pengen bantu orang banyak sih sebenarnya. Karena kan itu tadi yang saya omongin, dari satu orang yang kita bisa pekerjakan, di belakang dia ada anak, orang tua, ada yang anak yang harus bayar SPP, ada anak yang harus makan, ada anak yang harus bercukupan buat beli susu ya kan. Nah, di situ saya pengen ya ayo ya kerja, sebenarnya kerjaan itu banyak. Ya. Kerjaan itu ayo jangan gengsi. Malesnya dikurangin. Males itu kan, males itu ya jangan loh. Kalau kita males ya kita nggak punya uang. Rasa gengsinya dikurangin kayak gitu. Saya pengen ngebangun etos kerja orang anak-anak Indonesia ya. Ayo kita bangkit lagi. Itu dimulai dari sendiri ya. Dulu kayak apapun dikerjain. Apapun. Sekarang orang-orang di sekitarnya juga kayak ayo ikutan. Nah, menarik juga ketika buka lowongan ternyata nggak sampai sehari 5.000 orang yang daftar gitu. Iya. Kenapa 5.000? Karena maksimal 5.000 di Bepom. Kalau nggak ada maksimalnya bisa 20.000. Itu Artinya banyak Mas, sebenarnya banyak juga yang Mas kok saya udah ini masuk kok saya. Nah, disinilah saya juga mau ngasih tahu ya, karena kan Santo Suruh ini udah besar, udah banyak orang yang tahu. Ya tadinya kan kita hanya tektokan teman, kayak saya percaya Mas, rumah Mas kayak teman kecil. Ya udah gitu aja biasa aja. Tapi kan sekarang udah ada manajemennya, udah ada tanggung jawab saya juga gede, besar ya kan, karena masuk ke rumah orang karena ini. Nah, saya di sini juga 5.000 itu ya kita saring juga. Contohnya kayak misalkan dia dari KK, KTP, identitas dia lengkap, dia mengikuti kode etik, dia tanda tangan, ya dia bisa masuk Santo Suruh. Kenapa harus pakai kode etik dan tanda tangan identitas lengkap? Untuk menjaga sistem keamanan, karena di Indonesia itu krisis yang namanya kepercayaan. Ya. Apalagi sekarang yang dijual jadi kayak Mas Santonya kan. Jadi kalau sampai di bawah terjadi kenapa-napa, Mas Santo yang ikutan nama baik kan. Iya, nama baik dari satu orang ini, kasihan loh yang di belakang. Nah, dari satu orang nih, nah makanya saya mau memperkuat dari segi keamanannya. Ayo loh, mitra-mitra ini bukan hanya untuk saya, tapi buat teman-teman yang di sana yang butuh kerjaan juga, tolong kepercayaannya diperkuat lagi. Gitu. Dari yang awalnya viral, bisa disuruh apapun, dari mulai ngurusin kucing mungkin, ambil beli makanan, tikus mati, apalagi yang aneh-aneh. Saya suruh nangkep musang, terus kayak ya bacain doa tadi di kuburan, terus bersihin makam, terus banyak lagi ya kayak ibu hamil. Suruh nyariin buah mangga kalau dia ngidam terus kayak ngubur ari-ari. Itu kan ada semuanya. Gitu. Sebenarnya peluang kecil pun ya ada loh. Ya kan kayak gitu sih saya. Ini viralnya dari situ. Tapi kemudian tiba-tiba jadi bisnis yang mungkin udah bisa dibilang besar ya sekarang hitungannya kalau ngomongin memberi manfaat buat banyak orang gitu ya. Ya alhamdulillah
emang tujuan saya pengen mengasih contoh, awalnya kan mau mengedukasi teman-teman, ayo loh teman, kerjaan ini peluang di kerjaan itu bahkan di tetangga kita pun bisa ada kerjaan ya kan, dia bisa nawarin kerja ke kita. Kenapa orang itu malas menawarkan kerja? Tapi kan ada faktor mungkin, ya inilah lagi kepercayaan. Nah makanya di sini Santosuru ini hanya penengah untuk membangun kepercayaan itu. Berarti sekarang kalau customer mau butuh bantuan, kontaknya ke pusat admin? Iya, admin. Jadi lewat satu pintu, admin nanti diurus sama admin, nah nanti dilempar ke mitra sampai yang mau mengerjakan yang terdekat ya dia kerjakan. Bahkan mitra kita juga waktu itu pernah dari Bekasi sampai ke Jakarta. Jadi dia gini, dia nggak ada motor rusak, dia bilang dia mau ngambil order, beres-beres, kata dia, bang nggak ada motor gini, bisa nggak bisa. Dia naik apa? Naik busway. Naik busway ke lokasi, ternyata bisa loh. Nah, di sini kembali lagi ke etos. Jadi ini tuh bukan karena lu nggak punya motor, bukan karena lu nggak ada kendaraan, terus lu nggak mau ngambil, tapi kemauan. Di sini saya mau ngebangunnya kemauan itu. Dari kemauan itu kok dia bisa tuh. Karena apa? Ya ada busway, bisa aja dia, ayo lu, kita ngojekin gue yang beresin, ntar gue jemput, kan bisa. Intinya kemauan. Menarik. Dulu saya sakit selama seminggu, terus HP tuh nggak berkutik sama sekali karena saya sakit kan Pak. Nah terus saya mikir, ini kalau saya mati, ini kasihan loh yang di belakang saya ya kan, nggak jalan, gimana dia nyari nafkah buat keluarganya, gimana ya. Terus tiba-tiba saya kayaknya Santosuru suatu saat tanpa saya harus tetap jalan. Ya mungkin ini udah dibukain lah jalannya ya kan. Nanti orang tuh ngeliat Santosuru jangan lagi ke saya, karena saya orang bader juga ya Pak. Takutnya saya jelek, ntar ngikutin jelek ya. Ya udah, ini Santosuru udah ada sistem, udah ini ya ikutin. Alhamdulillah udah suatu saat saya gak ada, ya alhamdulillah saya bisa bermanfaat. Jadi udah lagi nggak ada saya pun, suatu saat saya udah nggak ada, ya udah. Oh, udah levelnya legacy nih, dalam ya, dalam. Kalau udah nggak ada pun masih bisa jalan. Jadi bisa bermanfaat buat orang. Ya. Sekarang masih ngerjain nggak yang disuruh-suruh atau udah nggak? Oh masih, justru saya terus ke lapangan Pak. Saya bukan orang yang ketika di atas terus malas kayak itu. Justru saya harus mengoreksi terus ke bawah, kurangnya apa, ternyata kerjaan kayak gini. Oh jadi saya bisa tahu, saya nggak mau dengar dari orang ceritanya, tapi saya ngerasain dulu, baru lari ke cerita, karena saya tipe orang yang pendengar dan ngeliat prakteknya dulu. Jadi saya praktekin dulu, baru saya dengar, oh benar, oh benar, saya nggak mau dengar dari cerita dari orang. Tetap saya ke bawah Pak. Yang saya tangkap kan ini nggak ada price listnya, nggak ada daftar harganya ya. Jadi kalau deal-dealannya itu gimana sih? Kalau price list itu sebenarnya kita ada Pak. Oh ada? Ada, cuma kalau untuk saya dulu kan saya random, jadi saya lihat orang-orang dulu, contoh kayak nenek-nenek rumahnya gentengnya bocor. Mas Anto tolong genteng saya bocor, saya lihat kondisinya, nenek-nenek, oh kayaknya kasihan. Saya bilang, udah Bu, seikhlas Ibu aja, Ibu punya duit berapa, ya kan gitu. Terus tapi kan kalau untuk mitra saya ya tetap profesional kerja. Misalnya bener genteng berapa, misalnya cuma hal sepele lah, geser genteng yang 50 gimana Bu, kalau 40 ya udah 40 nggak apa-apa. Sebenarnya 40 itu udah untung, tapi kita naikin harga 50 kayak gitu. Dan sekarang tuh pakai sistem dari CS sendiri yang hargain. Contoh ngubur kucing, Mas Anto ngubur kucing 100.000. Nah nanti dari 100.000 itu siapa yang mau ngambil? Nah jarak yang terdekat. Berarti di deal-dealannya si CS, terus nanti ditawarin mitra yang mau. Iya, gitu. Kalau harga juga kita juga punya harga, patokan harga, tapi kita mau main di CS yang hargain. Dan sesuai dengan video, misalnya berantakan rumahnya kayak gitu. Beresin rumah gitu. Iya, beresin rumah, bersihin kamar mandi. Oh, ini di Jepang viral nih, yang rumah berantakan banget manggil orang bersihin. Dan biasanya yang itu, seberantakan itu kadang. Semua berantakan, bahkan ada yang rumah orangnya sakit, stroke, nggak bisa beres-beresin rumah, banyak kotorannya. Itu kencingnya di mana? Ya kita beresin. Karena ini kerjaan. Ya nggak apa-apa kita muntah. Yang penting pulang dapat uang. Daripada
kita nggak dapat uang buat keluarga, kita kan harus mikirin yang penting hari ini gue dapat gitu aja. I see. Sekarang orderan berapa nih? Udah ratusan? Sebenarnya mah orderan banyak ya Pak. Cuma kan kita senangkepnya kita karena kita kan masih manual. Nanti baru ke website baru naikin dibantu AI, barulah kita mungkin ke aplikasi. Makin dirapin karena kita harus nggak langsung gede dulu, karena kita perbaiki pelan-pelan nih apa nih kekurangannya di sini barulah kita tahu. Jadi udah banyak yang ngontak untuk invest nih. Ya ada aja yang ngajakin kerjasama ini ya. Seru. Saran terakhir dari Mas Santo untuk orang-orang yang nggak punya kerjaan. Ini penting karena mungkin jumlah pengangguran berapa ya terakhir? 10 juta mungkin ada nggak? Saya nggak tahu di datanya, tapi banyak orang yang nganggur. Dan yang nganggur kadang udah punya ijazah S1, S2 bahkan gitu sih kayak. Iya, kadang gini Pak, kita nggak pernah mau nyalahin kuliah itu, wah lu percuma lu kuliah nganggur juga, nggak bisa kita nyalain orang. Kuliah tuh penting. Kalau menurut saya kuliah menuntut ilmu tuh penting banget ya kan. Justru harus kuliah. Coba aja bikin kuliah gratis, banyak yang daftar ya kan. Tapi di sini tentang kemauan, kembali lagi ke perorangan, personal ya Pak. Antara dia malas, ya itu hak dia ya kan. Ya itu resikonya, kuliahnya nggak bisa disalahin. Nah, caranya ya harus kembangin relasi Pak. Relasi harus keluar. Gimana cara ngembangin relasi? Ya kita harus keluar, harus berbaur. Caranya gini, kita ya kerjain apa ada yang dulu. Contoh kita jadi OB dulu. Dari OB kita punya keahlian, mungkin bos kita nyuruh di komputer, lama-lama kan naik. Nah itulah relasi dari contoh dari saya kan dulunya tukang galon kan punya relasi. Akhirnya saya bikinlah Santo Suruh. Nah buat teman-teman, buat saya jangan malas, kerjain dulu. Nanti dari situ siapa tahu setahun, 2 tahun, 3 tahun ketemu jalannya ya kan. Bahkan kayak ada misalnya kita kerja di OB ya, contoh kerja di OB setahun kita nggak dapat apa-apa tuh, cuma dapat gaji doang. Nah mungkin 2 tahun kita lama-lama dapat selak. Kayaknya barang-barang bekasnya lumayan juga ya, kayak rongsokannya, kayak aqua yang bekas gitu. Nah di situ kan artinya kita dapat peluang dari situ juga. Nah ngebangun itu kan bertahun-tahun ya kan. Menurut saya ya kerjain dulu, nanti juga pelan-pelan baru kita tahu sela-sela kayak gitu. Harus semangat, jangan gengsi, harus keluar, harus kerja apa aja harus dikerjain kayak gitu. Oke, mantap, luar biasa. Thank you, Pak. sukses Makasih, selalu, Pak. Santo Suruh. Keren. Amin. Ya, apa?